Jadi saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada selesai. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kalau pelaksanaan sholat tarawih kita tidak seperti yang kemarin-kemarin karena saya kurang sehat Pak Ibu. Suara saya sampai hilang. Ya, tentunya sadar. Sebenarnya ya, saya kurang bisa ceramah sebenarnya kalau suara seperti ini. Ya, apalagi setelah ceramah langsung lanjut imam tarwih. Tetapi ini adalah amanah. Ya. Amanah itu kata guru saya mau tidak mau harus kita tunaikan. Ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi kalau suara saya agak tidak seperti biasanya. Itu pentingnya kesehatan Pak Ibu. Moni maga negara warang para nasi rupa tahu. Nariko dega agak sehat, dega agak nyaman. Punya harta triliunan, tetapi duli mabet di sini. Kira-kira ibu-ibu mana dipilih? Kaya kita tapi selalu sakit gigi kita, atau sederhana tapi sehat? Sederhana tapi Sehat. Nah, itu pentingnya kesehatan. Tapi nasa na minta engka dua papinya mo ya maderina lufi bitawe. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lupa. Yang pertama itu adalah kata Rasulullah, ni'matani maqbudun fihi makatsiru minan nas, as-sihhatu, yaitu nikmat kesehatan. Nah, ini kata Nabi sering kita lupakan. As-sihhatu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia ya sehat ya, kurang lebih sama. Jadi memang itu banyak bahasa Indonesia itu sebenarnya diambil dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah kesehatan, sehat. Bahasa Arabnya as-sihhat. Itu pentingnya kesehatan. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, selama kita masih sehat ya, apalagi udah lama-lama, pergunakan kesehatan kita dengan baik. Ya. Coba kita lihat baik-baik, banyak orang yang mencari cara bagaimana caranya agar menjadi orang sehat. Karena bilasa dirujuk rumah sakit. Lentuk ning masuk ke rumah sakit, ifudani ko dokter maka da lobiki jama ye ko makamaja ki 10 juta. Akhirnya nawaja si 10 juta. Agar dapat kesehatan. Itu pentingnya kesehatan. Maka dari itu sebenarnya kalau kita menjenguk orang sakit itu tujuannya bukan hanya sekedar mendoakan yang sakit. Biasa kita kunjung ke rumah sakit hikmah, masalah minta balik bolata, operasi atau kena bilasa. Itu sebenarnya tujuannya bukan hanya sekedar mendoakan, melainkan juga Pak Parimana lori ini maka isu purugi maka nasabah sehat. Allah masih memberikan kita kesehatan. Cuman engkau itu ada kenapa ibu yang kojok kaki minta atau malasan. Maka dengan jangan pertanyakan apa penyakitnya, walaupun kita tidak tahu. Agak satu telok masih amai poi matu kayak baru jangan kasih takut-takut orang yang sedang sakit. Apa engkau tuh tahu? Apa engkau tahu itu malah saya? Maka dari pada biasa rasana nenek ikut. Maka di balik nenek tak mati. Pemalasa ifuda makro tak tambah lasana. Itu adabnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku akan kukabulkan permintaan. Elo doaku nasib Allah Ta'ala maka akan aku kabulkan permohonan. Tetapi banyak orang Ibu mega di fallawangatta elo doa dia diterima farilla doa. Sudah lama berdoa tetapi doanya tidak dikabulkan. Ai capek emang berdoa, tidak mau makan berdoa, rugi jangan berdoa, tidak diterima di Tuhan. Itu nak terima farilla doa kufung Allah Ta'ala. Ini sebenarnya tindakan respon yang tidak boleh Pak Ibu seperti ini. Kenapa terjadi hal demikian? Kenapa? Karena seseorang tidak paham apa hakikat dari doa itu sendiri. Dia pahami aga hakikatnya ya farilla doa. Makanya penting kita ketahui Pak Ibu, apa hakikat dari doa itu. Kadang kita paham doa itu hanya sebatas alat yang kita pakai minta ke Tuhan. Kadang doa hanya dipahami hanya sebatas permintaan. Padahal bukan itu hakikat dari doa. Coba kita lihat ayat di dalam Al-Quran surah Ghafir ayat yang ke-60 kalau tidak salah. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Ini dalam bahasa Arab namanya fi'il amar. Yang namanya fi'il amar itu adalah perintah. Ini merupakan perintah berdoa. Nah, dari ayat ini bisa kita pahami ternyata doa itu merupakan perintah. Berarti kalau kita berdoa kita melaksanakan perintah Tuhan. Ijabah perintah mengalami ya pemilu doa. Itu hakikat doa merupakan perintah. Jemaah tarim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sebenarnya Andri Kuruta, Menteri Agama Prof. Nasarudin Umar itu beliau mengatakan sebenarnya yang terpenting dari doa itu Pak Ibu berdoanya, bukan pengabulan doanya. Kenapa? Karena kalau kita berdoa kepada Tuhan itu sebenarnya kita sudah menganggap diri kita tidak bisa apa-apa kalau tidak ada bantuan dari Tuhan. Yang kan nyarita degaga kuleta kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Guru tak mengatakan lebih penting itu berdoa daripada pengabulan? Karena kadang pengabulan doa itu justru membuat orang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang Ibu berdoa 15 tahun berdoa apa nak minta, ya Allah ya Tuhan lola dekasogi saya ingin kaya, ya turun lo Pak Ibu. Sisena ya lainnya asogiro, fajar wimin lo doa. Nah inilah menandakan bahwasanya pengabulan doa kadang membuat kita berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Pak Ibu ngaku nggak pojilat tentu Allah Ta'ala yang betul betul doa. Allah itu sangat gembira, sangat cinta kepada hamba yang senantiasa meminta, yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, hakikat doa itu merupakan ibadah. Yang kedua, kata Allah astajib lakum. Kalau kamu berdoa saya kabulkan. Maka paling mega tu melodone dikabulkan. Cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengabulkan doa itu kata para ulama itu ada 3. Yang pertama ada doa yang langsung dikabulkan, minta sekarang langsung dikasih. Yang kedua ada doa yang ditunda pengabulannya dan akan diberikan di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Nah ini di waktu yang tepat, bukan di waktu yang cepat. Makanya Allah ada yang mengatakan doa Allah memberikan itu sesuai apa yang kita butuhkan, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Dan kadang pengabulan doa itu Pak Ibu mega carana Allah Ta'ala untuk ijabah wi parelodongata. Saya teringat Pak Ibu ada satu kisah Dewi sengi makadero kisah de toga gatode. Tapi
tapi dia mari kagak ramping, setidaknya pentingnya mencaji motivasi. Engka Siti anak darah asrat loni magharibi. Ipahaga bupa anak darah asrat loni magharibi. Anak darah asrat loni magharibi. Tuli melo ko fung Allah Ta'ala aga nelo puang melola dekat kasih malakai. Melola dekat kasih malakai puang. Bahkan Pak Ibu mentre tanah raja na fung Allah Ta'ala cek di bawa faril doangan na ya tutup yoro bawa falola dekat kasih malakai. Lola dekat malakai. Orang Jakarta bilang ini namanya kebelet. Di sini makanya kebelet karena apa? Sisa nabu Pak Lisunir tanah boleh di tanah raja nafung Allah Ta'ala. Lo di mas leso ko kode araja bosan nafung Allah Ta'ala maga na tapang ka asujangan bikin aja na. Magkadai puha. Kay kasi welo patinya sujangan. Saya minta suami bukan anjing gila. Tetapi batin fung Allah Ta'ala Pak Ibu kabul kang iparilodongan ya anak darah Israel. Di rumah sakit. Dan yang merawat itu adalah dokter tampan putih kaya raya. Ia naronewa si anak. Masya Allah. Diajak ke mana bupa melo ti mapalakai. Nah dia gagal saparang indoran ada rata asu yang ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada doa yang tidak dikabulkan di dunia tetapi akan diberikan di akhirat berupa pahala yang besar. Makanya nanti Allah perintahkan, tolong alainya para yormeng. Itu pahala dari mana? Kadang heran, ini pahala dari mana? Nah, ternyata itu adalah pahala doa kita selama kita berdoa di dunia. Wabillahi taufiq wa sa'ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lopi normal.